Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Marilah panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah sehingga kita bisa berkumpul hari di tempat di mana yang insya Allah yang dirahmati Allah. Tak lupa pula mari kita tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman modern. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu manajemen PAI luar sekolah, yaitu Ibu Mutahharah MPDI. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam sehat walafiat. Dan tak lupa pula teman-teman PIA seperjuangan. Semoga teman-teman selalu dalam kelancaran dalam proses belajarnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ilmu berkaitan dengan taubat. Barangkali kita sering mendengar kata ampunan begitu lebar untuk orang yang bertaubat. Tapi bagaimana sebenarnya taubat itu sendiri? Nah, secara bahasa taubat itu dari kata at-tawwaba yang bermakna kembali. Dia bertobat artinya kembali kepada Allah, berpaling dari dosanya dengan melepaskan hati yang belenggu yang membuatnya secara terus-menerus melakukan dosa, lalu ditinggalkan, dan itu lalu melaksanakan semua hak Allah Azza wa Jalla. Makna taubat adalah ketika seseorang yang kembali dari jalan yang sudah menuju Allah. Dalam hal ini seorang yang mengaku taubat harus membuktikannya dengan 4 hal. Yang pertama, menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Tidak ada taubat tanpa penyesalan. Menyesali bahwa apa yang telah dilakukan adalah dosa dan suatu hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, sangat diperlukan menuju semurni-murninya taubat. Yang kedua, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Untuk bertaubat, orang perlu untuk menjaga dirinya agar tidak terjebak pada kesalahan yang sama. Dengan demikian, yang harus bertekad dan berupaya untuk tidak mengulangi kesalahan dan kemaksiatan, kemudian mengiringi kemaksiatan yang dilakukannya dengan terus berbuat kebaikan. Itu dengan cara berbuat baik terus-menerus untuk melupakannya maksiat. Terus yang ketiga, Yang ketiga adalah perbanyak baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Nah, yakni membaca ampunan, yakni mohon ampunan kepada Allah. Dan yang keempat, mengubah sikap dari perbuatan salahnya dari masa lalu dengan mempergunakan dengan berbanyak amal soleh.
Hadirin rahimahullah, berkaitan dengan taubat, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, mengemukakan pendapat, yaitu ada 8 ciri utama yang orang-orang bertaubat. Yang pertama, barang siapa yang mengaku bertaubat tapi dia tidak mau menuntut ilmu, maka dia bukanlah orang yang bertaubat. Yang kedua, barang siapa yang mengaku bertaubat tetapi dia tidak meningkatkan ibadahnya, maka dia bukanlah orang yang bertaubat. Yang ketiga, barang siapa yang mengaku bertaubat tapi tidak memaafkan sesama muslim, maka dia bukanlah orang yang bertaubat. Yang keempat, barang siapa yang mengaku bertaubat tetapi dia tidak mau meninggalkan kemewahan dan keperhiasannya, maka dia bukanlah orang yang bertaubat. Dan yang kelima, barang siapa yang mengaku bertaubat tetapi dia tidak meninggalkan teman pergaulannya yang tidak baik, maka dia bukanlah orang yang bertaubat. Dan yang keenam, barang siapa yang mengaku bertaubat tetapi dia tidak mengubah akhlak dirinya, akhlak buruk dirinya, maka dia bukanlah orang yang bertaubat. Dan yang ketujuh, barang siapa yang mengaku bertaubat tetapi dia tidak merapikan tempat tidurnya dan selimutnya, maka dia bukan yang bertobat. Dan yang kedelapan, yang terakhir, barang siapa yang mengaku bertobat tapi dia tidak mau menafkahkan sebagian harta kekayaannya, maka dia bukan orang bertobat. Barang siapa yang membuktikan semua ini, maka itulah sebesar-besarnya. Barang siapa yang membuktikan semua ada kedelapan ini, maka dia adalah orang yang bertaubat yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha Sa'arukum ma yukabbaru ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yaj'alullahu an-nabiy walladzina amanu ma'nurahum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana lama nurana wa qur lana ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang yang beriman bersamanya. Sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Di sini saya masih belajar. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.